saja bentuk-bentuk pasar. Kita tahu bahwasanya di dunia ini bentuk-bentuk pasar ada pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna dibedakan lagi menjadi tiga, yaitu pasar monopoli, pasar monopolistik, dan pasar oligopoli. Apa sih pasar oligopoli itu? Pasar oligopoli secara bahasa berarti dua kata, yaitu oligos artinya banyak dan polein artinya menjual. Pasar oligopoli adalah salah satu pasar di mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual dengan banyak pembeli di pasar. Pasar oligopoli ini termasuk pasar persaingan tidak sempurna karena barang yang dijual bersifat homogen atau sulit dibedakan walaupun produsennya berbeda-beda. Berikut ini adalah contoh pasar oligopoli. Jadi betul bahwasannya banyak perusahaan yang menjual tapi menghasilkan barang yang serupa. Pasar oligopoli ini terdiri dari perusahaan golongan utama dan golongan kecil. Beberapa perusahaan golongan utama yang menguasai pasar sangat kecil menguasai satu sama lain. Sangat saling menguasai satu sama lain. Karena keputusan yang diambil dari salah satu perusahaannya sangat mempengaruhi perusahaan-perusahaan yang lainnya. Sifat pasar ini menyebabkan setiap perusahaan harus berhati-hati dalam mengubah harga, merubah desain, merubah teknik produksi, dan lainnya. Sifat saling mempengaruhi atau mutual interdependence ini merupakan sifat yang khusus dari perusahaan dalam pasar oligopoli yang tidak terdapat dalam bentuk pasar lainnya. Berikut adalah ciri pasar oligopoli. Yang pertama, menghasilkan barang standar maupun berbeda corak. Dalam pasar oligopoli, beberapa perusahaan menghasilkan produk yang sejenis atau yang sama jenisnya, menghasilkan produk standar atau standardized product dikarenakan sifatnya yang banyak dijumpai dalam industri penghasil barang mentah seperti produsen bensin, industri baja, aluminium, dan produk bahan baku lainnya. Di samping itu banyak pula perusahaan dalam pasar oligopoli yang menjual barang yang sama tetapi coraknya berbeda atau differentiated product. Barang ini umumnya barang akhir seperti industri mobil dan truk, industri rokok, sabun cuci maupun sabun mandi. Contoh yang kedua yaitu kekuasaan menentukan barang bisa sangat lemah dan bisa sangat kuat. Dari kemungkinan ini tergantung kepada kesepakatan di antara perusahaan-perusahaan di dalam pasar tersebut. Jika terdapat kesepakatan, maka harga dalam pasar bisa lebih stabil. Bila tidak ada kesepakatan, maka bila satu perusahaan menurunkan saja harganya, nanti akan menyedot konsumen lebih banyak. Maka perusahaan lain akan melakukan tindakan balasan berupa penurunan harga yang lebih besar di perusahaan sebelumnya. Dan akhirnya perusahaan yang mula-mula menurunkan harga akan kehilangan kembali konsumennya. Lalu yang ketiga, pada umumnya perusahaan oligopoli perlu melakukan promosi secara iklan. Iklan akan membuat perusahaan lebih dapat memperkenalkan barang masing-masing perusahaan yang memiliki cara berbeda dengan barang lainnya. Tetapi, pemasangan iklan ini memerlukan biaya yang tidak sedikit. Perusahaan memasang iklan agar menarik pembeli yang baru dan mempertahankan pembeli yang lama. Iklan juga dapat membuat hubungan perusahaan dengan masyarakat menjadi lebih baik. Itu tadi yaitu ciri-ciri pasar oligopoli. Lalu kurva permintaan oligopoli. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, yaitu mengenai perusahaan-perusahaan lain, apabila suatu perusahaan oligopoli mengubah harganya, dapatlah diterangkan bentuk kurva permintaan dari suatu perusahaan oligopoli bila dimisalkan perusahaan tidak melakukan kesepakatan. Berikut gambar kurva permintaan oligopoli. Keseimbangan awal, kurva D1 kurva D1 menggambarkan permintaan yang dihadapi suatu perusahaan oligopoli apabila misalkan perusahaan lain tidak melakukan perubahan harga, walaupun perusahaan pertama melakukan perubahan harga. Kurva D2 menggambarkan permintaan apabila perusahaan oligopoli melakukan perubahan harga diikuti oleh perusahaan-perusahaan lainnya. Seterusnya misalkan pada permulaannya harga yang berlaku di pasar adalah P0, maka jumlah permintaan yang ditujukan oleh titik E yaitu jumlah sebanyak Q0. Lalu ini gambar kurva permintaan oligopoli
dari efek penurunan harga. Sekiranya perusahaan dalam pasar oligopoli tersebut menurunkan harganya menjadi P1, maka permintaan barang akibat penurunan harga tersebut akan bertambah dan ditujukan pada titik C1. Tetapi jika perusahaan lain mengikuti perusahaan yang pertama yaitu menurunkan harga, maka permintaannya hanya bertambah sampai titik C. Dan apabila terjadi penurunan harga lebih lanjut menjadi P2, maka permintaan akan sampai ke titik B1. Jika perusahaan lain mengikuti kembali jejaknya, maka pertambahan permintaan hanya sampai pada titik B saja. Seperti itu gambar kurva permintaan oligopoli jika efek penurunan harga. Lalu gambar kurva permintaan oligopoli efek kenaikan harga. Perhatikan pula sekarang keadaan sebaliknya, yaitu perusahaan oligopoli menaikkan harga ke titik P3 dan sekiranya perusahaan lain tidak melakukan kenaikan harga dan tetap pada titik P0, maka perusahaan yang pertama kehilangan banyak pelanggan. Pada harga P3, jumlah barang yang dapat dijual hanya sampai A1. Akan tetapi, sekiranya perusahaan lain juga menaikkan harga, maka perusahaan yang pertama tidak akan kehilangan pelanggan terlalu banyak, hanya sampai A2 saja. Itu adalah gambar kurva permintaan oligopoli dari efek kenaikan harga. Lalu kurva terpatahkan. Wajar untuk menanggapi bahwa perusahaan tidak akan suka kehilangan pelanggan dan akan bahagia ketika mendapatkan pelanggan baru. Dengan demikian juga, jika perusahaan dalam pasar oligopoli merubah harga penjualannya, reaksi perusahaan-perusahaan lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, mereka akan turut menurunkan harga apabila perusahaan lain menurunkan harga supaya tidak kehilangan pelanggan. Yang kedua, mereka tidak akan turut menaikkan harga penjualan jika perusahaan lain menaikkan harga, karena apabila harga tidak berubah, mereka akan mendapat tambahan langganan yang pindah dari mereka yang menaikkan harga. Ini kurva terpatahkannya. Oleh karena reaksi perusahaan lain seperti ini sifatnya, maka permintaan yang dihadapi oleh perusahaan oligopoli adalah suatu kurva terpatah yang ditunjukkan oleh D1, E, D2. Dan bentuk kurva hasil penjualan marginalnya adalah MR1 adalah bentuk kurva marginal apabila kurva permintaan D1, D1. MR2 adalah bentuk kurva marginal apabila kurva permintaan terpatah D1, E, D2. Ini dia D1, E, D2. Bentuk kurva permintaan yang terpatahkan. Selanjutnya, pemaksimuman keuntungan. Misalkan pada mulanya biaya marginal adalah MC0. Untuk memaksimumkan keuntungan, maka MC0 atau marginal cost harus sama dengan MR, marginal revenue. Jika perubahan biaya yang dikeluarkan per satuan unit harus sama dengan perubahan keuntungan per satuan unit. Keuntungan maksimum dapat dicapai apabila harga adalah P0 dan jumlah yang diproduksi adalah Q0. Keuntungan maksimum bagaimana jika terjadi perubahan biaya produksi, misal terjadi kenaikan biaya yang digunakan dari MC0 menjadi MC2, keuntungan yang memaksimumkan masih akan tetap diperoleh oleh perusahaan itu pada ketiga harga adalah P0 dan jumlahnya Q0. Hanya setelah biaya marginal atau MC berada di atas MC2, barulah terjadi perubahan dalam memaksimumkan keuntungan. Seperti itu. Dapat disimpulkan bahwa selama perubahan biaya produksi tidak menyebabkan kurva biaya marginal tidak di atas MC2 maupun di bawah MC1, keseimbangan pemaksimuman keuntungan yang dinyatakan di atas tidak akan mengalami perubahan. Dengan demikian, selama kurva biaya marginal hanya memotong MR di antara A1 dan A2, harga dan jumlah produksi perusahaan tidak akan mengalami perubahan. Hambatan pasar oligopoli.
Skala ekonomi yang dinikmati oleh perusahaan yang terdapat dalam pasar oligopoli dapat menjadi penghambat yang sangat penting kepada perusahaan baru untuk masuk ke dalam pasar industri. Apabila suatu perusahaan oligopoli dapat menikmati skala ekonomi hingga ketika produksi yang besar, ini berarti semakin banyak produksinya, maka semakin murah biaya produksi per unitnya. Karena perusahaan baru belum mendapatkan hati dari konsumen, sehingga ini menyulitkan perusahaan baru untuk masuk ke pasar oligopoli. Lalu hambatan pasar oligopoli lainnya yaitu perubahan biaya produksi. Biaya produksi yang dikeluarkan untuk perusahaan baru dalam produksi oligopoli biasanya lebih besar dari perusahaan lama. Hal ini karena perusahaan lama dapat menurunkan biaya produksi sebagai akibat pengetahuan dalam kegiatan memproduksinya. Para pekerja lebih berpengalaman, perusahaan lama sudah lebih dipercaya oleh bank, penyedia bahan mentah, dan lain-lain. Lalu hambatan lain, keistimewaan. Keistimewaan barang yang diproduksi perusahaan lama membuat pembeli susah untuk pindah haluan ke merek lain maupun ke perusahaan lain, karena mereka sudah percaya kepada perusahaan lama. Barang yang diproduksi sudah sangat terkenal. Lalu kerumitan produksi yang dihasilkan. Karena produk perusahaan lama rumit seperti mobil, peti es, TV, dan lain-lain, dan juga kualitasnya sangat baik, itu membuat perusahaan baru sulitan untuk mengimbanginya. Penilaian ke atas pasar oligopoli. Yang pertama, efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Efisiensi ini akan tercapai apabila biaya marginal sama dengan hasil penjualan marginal sama dengan harga. Di dalam industri di mana skala ekonomi akan terus-menerus dinikmati sehingga tingkat produksi adalah sangat tinggi. Lebih efisien apabila industri itu hanya terdiri dari beberapa perusahaan daripada ia terdiri dari banyak perusahaan seperti yang didapati dalam pasar persaingan sempurna. Lalu penilaian ke atas pasar oligopoli lainnya, perkembangan teknologi dan inovasi. Dalam pasar oligopoli merupakan struktur pasar paling memberikan dorongan untuk mengembangkan teknologinya dan melakukan inovasi. Karena yang pertama, adanya untung yang lebih normal. Yang kedua, menekankan kepada persaingan harga dan menimbulkan efek yang kurang menguntungkan kedudukan perusahaan dalam industri. Oleh karena itu, perusahaan oligopoli mempunyai dana yang cukup untuk membiayai pengembangan teknologi dan melakukan inovasi pada perusahaan mereka masing-masing. Lalu keuntungan perusahaan. Perusahaan oligopoli memiliki keuntungan karena persaingannya tidaklah seluas dengan pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan monopolis, sehingga perusahaan bisa lebih mengontrol perkembangan perusahaan pesaingnya. Akan lebih menguntungkan lagi bila setiap perusahaan oligopoli membuat kesepakatan yang membuat persaingan menjadi lebih berkurang, seperti kesepakatan harga. Oke, sekian dan makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.